Hai everyone, perkenalkan nama saya Norma Fira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 dan juga modul 2 praktikum audit dari PT Peta. Di mana modul 1 akan membahas mengenai perencanaan audit dan kuesioner pengendalian internal atau ICQ. Sedangkan modul 6 akan membahas mengenai perencanaan atas siklus perolehan dan pembayaran investasi. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya saya akan membahas dulu mengenai modul pertama. Nah, menetapkan resiko audit. Menurut Sukrisno Agus mengatakan bahwa resiko audit atau audit risk adalah resiko yang terjadi di dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Komponen risiko terdapat 3, yaitu yang pertama adalah inherent risk atau risiko bawaan. Terus yang kedua ada control risk atau risiko pengendalian. Lalu yang ketiga ada detection risk atau risiko deteksi. Oke, selanjutnya adalah daftar untuk kertas kerja pemeriksaan PT Peta. Ini ada daftarnya. Yang pertama ada A1 atau laporan audit, ada 2 kertas kerja neraca, lalu A3 ada kertas kerja laba rugi. Nah, ini semualah yang akan kita periksa untuk pemeriksaan di PT Peta ini. Ada beberapa contoh juga yang lain, cuman saya hanya menyertakan beberapa ya. Selanjutnya ada teach mark standar. Teach mark standar ini adalah sebuah tanda yang digunakan pada saat pemeriksaan. Jadi ada beberapa tanda yang digunakan pada saat pemeriksaan. Yang pertama ada tanda yang adalah footing verified atau penambahan atau pengurangan secara vertikal yang diletakkan di bawah angka. Terus yang kedua ada cross footing, ini secara horizontal ya, dan diletakkan di bawah angka juga. Ada CO calculation verified, diletakkan di samping itu ada perkalian atau pembagian, ada bentuk L juga, ada bentuk, ada juga, dan ada VO atau vouching. Itu semua yang digunakan ya. Nah, sekarang ada hasil jawaban konfirmasi. Nah, di modul-modul selanjutnya itu kita akan mengirimkan sebuah surat konfirmasi kepada klien dari PT Peta ini, apakah benar yang dicatat oleh PT Peta itu sama dengan yang dicatat oleh kliennya gitu. Jadi ini ada beberapa hasil jawaban konfirmasi yang digunakan, yaitu ada yang pertama adalah CB kalau jawabannya itu benar gitu atau cocok. Terus ada RD kalau jawabannya tidak cocok. Nah, mereka itu akan melampirkan apa yang cocok. Terus yang ketiga ada NR. NR ini tuh kalau mereka tidak memberikan jawaban. Lalu ada RPO dan ada juga PBC. Nah, tapi yang paling sering digunakan itu yang 3 tadi. Itu ada CB, RD, dan juga NR. Ini ada laporan keuangan dari PT Peta. Di sini ada neraca. Ini ada dilampirkan aset-aset lancar dan kewajiban juga, serta ekuitasnya. Lalu ada laporan laba rugi. Ini semua yang akan diperiksa. Lalu ada laporan saldo laba dan ada neraca saldo. Semua ini telah dilampirkan oleh PT Peta untuk diperiksa atau untuk diaudit. Nah, ini ada berkas permanen, ada sejarah dan latar belakang perusahaan, di mana dijelaskan kalau PT Peta itu didirikan pada tanggal 23 April 1984 dengan akta notaris James SH nomor 30372 di Jakarta. PT Peta sendiri itu bergerak di bidang jual beli barang mebel, khususnya itu spring bed, dan mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 1 Oktober 1984. Nah, di sini ada pemegang saham dari PT Peta. Itu ada 2 orang pribadi dan 1 perusahaan. Yang pertama adalah Ibu Tati dengan 30.000 lembar saham dengan jumlah 300 juta rupiah, sama dengan Bapak Emil. Sedangkan PT Surya itu 40.000 lembar dengan jumlah 400 juta rupiah. Totalnya adalah 100 lembar saham dengan nilai 1 miliar rupiah. Nah, ada struktur organisasi. Ini yang pertama adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, lalu ada dewan komisaris, ada direktur utama yaitu Bapak Rantung, lalu manajer pembalian dan persediaan ada Bapak Sugeng, ada manajer pemasaran Bapak Ari, manajer umum dan personalia adalah Bapak Edi, dan yang terakhir ada manajer keuangan dan juga akuntansi yakni Bapak Denny. Nah, ini adalah format kertas kerja untuk neraca.
karena yang pertama kita kerja adalah kertas kerja neraca dengan indeks A21 dan A22. Oke, di sini ada yang sudah saya kerjakan. Nah, di kertas kerja neraca ini cara kerjanya adalah kita pindahkan semua yang ada di neraca. Kan tadi sudah ada dilampirkan oleh PT Peta, di situ ada laporan keuangannya. Nah, yang di neraca itu dipindahkan semua dengan hasilnya. Di situ kan ada juga untuk tahun 2018, ada juga untuk 2019. Nah, semuanya dimasukkan di sini sampai totalnya. Sedangkan untuk kolom pare ini, kolom pare ini tuh akan diisi kalau misalnya kita sudah mengerjakan modul-modul lainnya. Nah, mereka itu akan dimasukkan ke sini untuk sebagai penyesuaian. Juga ada total kewajiban dan ekuitas. Semuanya tinggal dimasukkan karena ini baru perencanaan, jadi tinggal dimasukkan saja. Nanti disesuaikan kalau misalnya kita sudah menyelesaikan modul-modul lainnya. Di sini ada klien PT Peta, dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Nurmakfira atau kita sendiri. Ada indeksnya itu A21 dan A22 untuk periode tanggal 31 Desember 2019. Schedule-nya adalah kertas kerja neraca. Nah, lalu untuk format yang kedua, di sini ada kertas kerja laba rugi. Nah, sama dengan kertas kerja neraca, di kertas kerja laba rugi juga semua yang ada di laba rugi yang sudah dilampirkan oleh PT Peta itu semua dipindahkan masuk ke dalam format kertas kerja laba rugi. Di sini ada di mana ada per audit, ada per klien 2019 juga. Nah, yang di 2018 dipindahkan ke 18 juga, yang di 2019 dipindahkan ke 2019 juga. Sini ada laba bersih totalnya. Nah, sama dengan kertas kerja neraca tadi, di kolom pare juga masih kosong karena menunggu penyesuaian dari modul-modul selanjutnya dan juga per audit 2019. Sama dengan yang tadi, bedanya di sini schedule kertas kerja laba rugi. Nah, jangan lupakan juga di schedule kertas kerja laba rugi itu di indeks A3.2 itu di sini isinya adalah laporan saldo laba. Ada keterangannya itu ada awal tahun, ada laba bersih tahun berjalan, dan ada akhir tahun. Semuanya itu diambil di laporan saldo laba yang sudah dilampirkan oleh PT Peta. Cara kerjanya juga sama, tinggal memindahkan tahunnya, nilai dari tahun 2019 dan juga 2018-nya. Dan di sini indeksnya adalah indeks A3.2. Nah, next di sini adalah prosedur penelaan analitis neraca. Di sini ada kenaikan atau penurunan. Nah, ini cara kerjanya. Nah, cara kerjanya sama dengan neraca tadi. Kertas kerja neraca tinggal nilainya dimasukkan, cuman bedanya di sini ada kenaikan dan penurunan. Di sini ada kolom RP dan ada kolom persen. Nah, kolom RP ini tuh adalah selisih dari tahun 2019 dan juga tahun 2018. Jadi untuk mendapatkan hasil ini, maka per klien 2019 dikurangi dengan per audit 2018. Sama dengan yang lainnya juga, cara kerjanya yaitu per klien 2019 dikurangi dengan per audit 2018. Lalu untuk kolom persen sendiri didapatkan dengan cara RP ini itu dibagi dengan per audit 2018. Maka akan didapatkan hasil ini. Sama dengan nilai-nilai di bawah ya. Kolom RP dibagi dengan per audit 2018. Sama juga di sini ada PT Peta, kan schedule
schedule-nya. Kalau yang ini schedule-nya adalah prosedur penelaan analitis neraca. Lalu yang keempat ada format prosedur penelaan analitis laba rugi. Sama juga yang ini analisis neraca, bedanya cuman ini keterangannya itu di sini adalah akun-akun yang ada di laba rugi. Di sini ada penjualan, beban pokok penjualan, ada laba kotor penjualan, dan lain-lainnya. Cara mendapatkan kolom RP dan persennya juga sama seperti tadi, yaitu dengan cara per klien 2019 dikurangi dengan per audit 2018. Jadi kolom ini dikurangi dengan kolom ini, maka hasilnya adalah ini. Lalu untuk kolom persennya sendiri sama seperti tadi, yaitu kolom RP dibagi dengan per audit 2018. Jadi untuk modul 1 ini sedikit gampang karena tinggal memindahkan perhitungannya itu cuman yang kolom kenaikan dan penurunan, itu pun didapatkan dengan cara yang mudah. Lalu selanjutnya ada nomor 5 yaitu proposal audit. Nah, di sini kita disuruh membuat atau disuruh melengkapi proposal audit yang ada pada modul 1. Di sini yang tanda XX atau yang kosong itu harus kita isi. Yang pertama adalah nomor. Nah, nomornya itu adalah 007-1-KA-2019. Lalu hal yaitu audit proposal. Nah, di sini saya sudah membuat versi yang sudah saya kerjakan, jadi tinggal disesuaikan. Nah, ini kepada yang terhormat pemegang saham, komisaris, dan direksi PT Peta. Itu adalah para petinggi-petinggi yang ada di PT Peta di Jalan Pinang nomor 2 Jakarta. Nah, ini adalah lokasi tempat di mana perusahaan PT Peta. Lalu di sini ada XX, itu diisi dengan tahun buku 2019 karena yang akan diperiksa adalah 2019. Kami akan memeriksa laporan keuangan PT Peta untuk tahun buku itu juga di situ 2019. Lalu yang kosong juga ini sudah benar semua ke bawah, tidak ada yang perlu diisi. Nah, yang perlu diisi juga di sini adalah disetujui oleh Bapak Rantung atau selaku direktur dari PT Peta. Di situ tinggal diisi tanda tangan dan tanggalnya adalah 28 Desember 2019. Sini juga ada Edson dan rekan selaku kantor akuntan publik. Nah, itu tinggal diisi dan diberi tanda tangan. Nah, nomor 6 ada rencana pemeriksaan. Di sini yang kosong itu kita baca ya. PT Peta didirikan berdasarkan akte notaris James SH nomor 30372 di Jakarta. Akte pendirian telah disahkan oleh Menteri. Nah, ini semua bisa diambil di berkas permanen yang sudah dilampirkan oleh PT Peta di halaman 13 kalau tidak salah. Lalu maksud dan tujuan perusahaan. Nah, ini bisa diambil di sana. Perusahaan bergerak di bidang jual beli barang mebel khususnya spring bed, dan perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 1 Oktober 1984. Lalu ada alamat perusahaan. Nah, PT Peta sendiri itu berlokasi di Jalan Pinang nomor 2 Jakarta Timur. Jadi tinggal dimasukkan alamat perusahaannya. Ada susunan pengurus, presiden komisaris yaitu Ibu Intan, komisaris-komisaris yaitu para pemegang saham yaitu Ibu Tati dan Bapak Emil. Lalu ada direktur Bapak Rantung. Di ekuitas yang perlu diisi adalah jumlah saham-saham yang Ibu Tati, Bapak Emil, dan juga PT Surya miliki tinggal dimasukkan. Di sini komposisinya yaitu Ibu Tati 30.000 lembar,
saham Bapak Emil 30 lembar saham, dan PT Surya 40.000 lembar saham. Di kebijakan akuntansi yang kosong adalah bagian piutang usaha. Nah, di situ tinggal diisi PT Peta. Perusahaan PT Peta tidak membuat penyisihan karena memang PT Peta tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih, tetapi langsung memberikan ke perkiraan laba rugi piutang yang benar-benar tidak tertagih. Jadi isinya adalah PT Peta tidak. Lalu di bagian persediaan. Nah, di bagian persediaan PT-PT sendiri menggunakan metode FIFO. Ya, perlu diketahui kalau metode FIFO itu adalah metode barang yang duluan masuk adalah barang yang duluan juga dikeluarkan. Nah, di bagian aset tetap ada yang kosong. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Tinggal diisi di situ metode garis lurus. Nah, kita langsung masuk ke bagian 5, yaitu buku-buku yang digunakan oleh perusahaan. Nah, kita di sini tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada di neraca dan juga laba rugi. Seperti tadi yang kita tulis atau yang kita masukkan di bagian kertas kerja neraca dan juga kertas kerja laba rugi. Ini semua nilainya tinggal dimasukkan. Ini ada bagian aset, kewajiban dan ekuitas. Untuk laba rugi juga seperti itu, kita masukkan ada penjualan, beban pokok penjualan, dan lain-lainnya. Jangan lupa dimasukkan tahun 2019 dan juga 2018. Apalagi ya? Oh, di sini di bagian 9 yaitu rencana kerja. Ada penempatan staf, partnernya yaitu Edson, manajer adalah Nada, seniornya itu adalah kita sendiri atau di sini saya Nur Makfirah, dan juniornya adalah Lita sebagai pembuat laporan. Lalu di biaya pemeriksaan. Nah, biaya pemeriksaannya itu adalah 70 juta rupiah ditambah dengan PPN dan dikurangi dengan PPh 23. Semua itu bisa dilihat di berkas permanen dari PT Peta. Lalu yang terakhir ada waktu. Pemeriksaan lapangan dimulai dan selesai yaitu pada tanggal 13 Desember 2019 sampai 6 atau 8 Maret 2020. Lalu pemeriksaan stok fisik atau kas yaitu 13 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020. Lalu evaluasi material internal kontrol yaitu 15 Desember 2019 sampai dengan 12 Januari 2020. Penyerahan laporan akuntan adalah 25 Maret 2020. Lalu pelaksanaan stop opname yaitu ada Ita, ada Anda sebagai pembaca atau saya Nur Makfirah, ada Rinto, ada Handi, dan juga ada Karsono. Itulah yang diperiksa untuk bagian modul 1. Selanjutnya adalah modul 6, yakni pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran investasi. Adapun tujuan audit modul 6 yaitu yang pertama adalah untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan. Lalu yang kedua adalah untuk menentukan bahwa penelitian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan yang ketiga, investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Dan yang terakhir, investasi telah dicatat dan diklasifikasikan dengan akurat atau akurasi and classifications. Nah, sebelum mengerjakan kertas kerja untuk modul 6, kita harus mengisi dulu yang namanya ICQ atau Internal Control Questionnaire. Nah, di sini ada tentang
siklus perolehan dan pembayaran investasi. Sini yang pertama yaitu siapkan schedule utama dari investasi. Nah, indeksnya yaitu H, karena schedule investasi ada pada indeks H. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Ini juga indeksnya H. Lalu yang ketiga, minta catatan kurs market price pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost. Itu tidak ada. Lalu yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan. Apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Itu di situ tanda checklist. Lalu yang kelima, di situ tidak ada karena tidak lakukan verifikasi atas dividen tunai. Lalu yang keenam, situ indeksnya H karena melakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai. Nah, di situ indeksnya adalah H. Lalu yang ketujuh, minta bukti fotokopi akte notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Itu tanda checklist. Dan yang terakhir, lakukan audit. Yang kedelapan, lakukan verifikasi harga perolehan dan investasi. Ya, di situ juga checklist. Yang kesembilan, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi. Indeksnya adalah H. Dan yang ke-10, yakin bahwa peraturan perpajakan telah ditaati. Itu adalah tanda checklist. Nah, di sini ada prosedur audit untuk kewajaran transaksi dan saldo. Jadi, Saudara Esther memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember 2019. Sini sudah dirincikan semua buku besarnya dan ada penjelasan bahwa 10.000 lembar saham pada PT Domba Kecil. Ini ada beberapa saham dari PT Peta yang ada pada perusahaan lain. Kita langsung saja masuk sini. Itu mendapat informasi dari perusahaan investasi berkaitan dengan rencana pemekaran PT Domba Kecil pada tahun 2020 yang diperkirakan akan menaikkan harga pasar saham pada tanggal 1 November 2019. Bapak Rantung memutuskan membeli lagi 5 lembar saham 5% PT Domba Kecil dari bursa dengan harga 87 juta rupiah termasuk beban broker sebesar 1.500.000. Nah, Saudari Esther mencatat transaksinya sebagai berikut. Itu investasi dan beban lain-lain pada Bank Bini. Nah, jurnal yang Saudari Esther catat ini itu salah. Seharusnya beban lain-lain itu tidak perlu dimasukkan karena Bapak Rantung membeli saham PT Domba Kecil itu sebesar 87 juta dan sudah termasuk dengan beban brokernya. Di beban lain-lain ini harus dihapuskan. Nah, dengan itu kita harus membuat jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi, yaitu investasi sebesar 750.000 pada beban lain-lain yaitu 750.000. Nah, jurnal ini dibuat untuk menghapus beban lain-lain karena adanya kesalahan pencatatan di sini. Langsung ke PT Domba Kecil memberikan informasi bahwa laba bersih perusahaan tahun 2019 sebesar 500 juta dan pembagian dividen sebesar 5.000 per lembar. Laba bersih PT Domba Kecil diketahui diperoleh secara merata sepanjang dividen. Nah, ini juga perlu jurnal koreksi karena Saudari Esther belum mencatatnya dan seperti yang diketahui kalau PT Peta itu mempunyai 15.000 lembar saham di PT Domba Kecil. Tadi sudah dikatakan kalau PT Peta itu mempunyai 10.000 lembar saham pada PT Domba Kecil dan pada tanggal 1 November 2019 Bapak Rantung itu membeli lagi sebesar 5.000 lembar saham. Di semuanya adalah 15.000.
Di perhitungannya adalah 15.000 dikali dengan 5.000 karena pembagian dividen itu 5.000 per lembar saham. Di nilainya adalah 75 juta. Dan jurnal koreksinya adalah piutang dividen 75 juta pada pendapatan dividen 75 juta. Nah, sedangkan informasi PT Domba Putih yang diperoleh adalah perusahaan tersebut pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar 50 juta dan klien belum melakukan pencatatan apapun. Jadi PT Domba Putih itu mengalami kerugian. Nah, sedangkan yang kita tahu kalau perusahaan yang kita tanami modal itu mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus dibagi pada pemegang saham. Sedangkan PT Peta sendiri itu mempunyai 20% saham di PT Domba Putih. Jadi perhitungannya adalah 50 juta, itu adalah kerugiannya, itu dikali dengan 20%, yaitu nilai saham yang ada pada nilai saham PT Peta yang ada pada PT Domba Putih. Jadi hasilnya adalah 10 juta. Karena belum dicatat, maka harus dibuatkan jurnal koreksi, yaitu beban lain-lain sebesar 10 juta pada investasi sebesar 10 juta. Kenapa investasi berkurang? Karena mengalami kerugian. Itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, karena kita tadi sudah mendapatkan jurnal koreksi dari investasinya, maka akun investasi akan dimasukkan ke dalam schedule investasi dalam saham, itu pada indeks H. Jadi PT Domba Kecil di situ investasinya tadi kan bertambah pada debit, yaitu 750, maka dimasukkan juga pada kolom pare bagian debit, yaitu 750.000. Lalu PT Domba Putih mengalami kerugian, maka investasinya itu berada pada sebelah kredit, itu 10 juta, maka dimasukkan juga pada bagian kredit pare 10 juta. Nah, baru kita tambah untuk PT Domba Kecil, karena parenya pada bagian debit, maka per klien 2019 itu ditambah dengan 750. Di 210 juta ditambah dengan 750.000, maka per audit 2019 adalah 210 750.000. Lalu PT Domba Putih itu 133 750.000, dikurangi dengan 10 juta, hasilnya adalah 123 juta 750.000. Di per audit 2019 secara keseluruhan adalah 334 juta 500.000. Ini kliennya PT Peta, schedule investasi dalam saham dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Nur Makfira, dan indeksnya adalah H. Ini semua diisi. Baik, sekian untuk penjelasan dari modul 1 dan juga modul 6. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.